yang sudah kita ketahui bahwa renang merupakan olahraga yang dilakukan di dalam air. Renang sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan tinggi badan. Jika dilihat dari manfaatnya, renang sangat cocok untuk diajarkan kepada anak usia dini karena dapat membantu pertumbuhan fisik berupa menambah tinggi badan dan kekuatan otot. Namun, biasanya anak-anak seringkali merasa takut ketika harus mencoba berenang untuk pertama kali. Nah, untuk mensikapi hal tersebut, sebaiknya kita melakukan pengenalan air ketika baru mengajarkan renang kepada anak-anak. Pengenalan air tersebut dapat berupa permainan di dalam air. Permainan yang mengasyikan dapat membuat anak-anak merasa happy dan tidak takut lagi terhadap air. Salah satu permainan yang dapat dilakukan yaitu balap gendong. Permainan ini akan melatih kekuatan kaki kepada anak-anak tersebut. Berikut adalah penjelasan dari permainan air balap gendong. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara permainan pada permainan air balap gendong. Permainan air balap gendong merupakan salah satu permainan yang bisa dilakukan dalam pembelajaran akuatik untuk memperkenalkan peserta didik terhadap air. Dalam permainan air balap gendong ini dibutuhkan kekuatan dan kecepatan, tidak lumak, kerjasama antar anggota tim. Cara yang pertama yaitu dalam pertandingan terdapat 4 tim. Yang kedua, setiap tim terdiri dari 2 anak. Yang ketiga, yaitu pemain pertama berada di tepi kolam dan pemain kedua berada di tengah kolam. Caranya yaitu pemain pertama berlari menghampiri pemain kedua, dan setelah berada di pemain kedua kemudian saling bergendongan kembali ke tepi kolam dan kembali lagi ke tengah kolam dengan syarat berlari dan masih bergendongan. 4. Pemain yang menang adalah pemain yang kembali ke tengah kolam paling cepat. 5. Tim yang kalah harus siap menerima hukuman dari pemenang dengan syarat hukuman tersebut masih wajar. Adapun aturan dalam permainan balap gendong ini antara lain, yang pertama, bagian seluruh tubuh tidak boleh saling bersenggolan atau bertabrakan antara satu tim dengan tim yang lain. Yang kedua, setiap tim harus tetap dalam posisi saling bergendongan, tidak boleh jatuh ke air. Manfaat permainan air balap gendong. Permainan air balap gendong ini memiliki manfaat antara lain: 1. Mengenalkan peserta didik dengan air. 2. Melatih kekuatan otot kaki. 3. Melatih keseimbangan. 4. Melatih kekompakan. 5. Melatih daya tahan tubuh. Dan ke-6. Melatih sikap kehati-hatian. Ini saya akan menjelaskan kelebihan permainan air balap gendong. Yang pertama adalah tubuh bisa menjadi lebih sehat. Kemudian yang kedua, melatih kerjasama tim. Kemudian yang ketiga, mempermudah guru saat mengajarkan pengenalan air. Kemudian yang keempat, menjadikan peserta didik senang dan tidak takut dengan air. Kemudian yang kelima adalah melatih pernafasan peserta didik. Dalam permainan air balap gendong tentu saja memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dalam permainan air balap gendong antara lain: yang pertama, memerlukan banyak waktu karena terdapat beberapa babak dalam pertandingannya. Kemudian yang kedua, peserta didik berkemungkinan besar untuk jatuh ke dalam air dan kemasukan air pada saat pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, peserta didik berkemungkinan besar untuk saling senggol apabila tidak hati-hati dalam pelaksanaan. Dalam proses pembelajaran akuatik, tidak hanya mempelajari mengenai teknik gerakan dasar renang. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka diperlukan proses pengenalan air. Contoh metode yang dapat dilakukan yaitu dengan permainan. Salah satunya adalah permainan balap gendong. Permainan ini sangat mudah dilakukan dengan kerjasama dan kekompakan tim. Maka dari itu, metode pengenalan air menggunakan permainan sangatlah cocok untuk diterapkan.
Oke, untuk saran dalam metode pembelajaran permainan air yang tepat perlu diperhatikan oleh para pendidik agar mampu mewujudkan pembelajaran yang efektif. Menurut saya, faktor yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembelajaran adalah metode yang dilakukan semestinya kreatif dan bisa menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga peserta didik antusias untuk mengikuti pembelajaran.